Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Halo, bentar. Ini kuliah ke-12 ya. Kuliah ke berapa sekarang? Kamu dengar nggak nge-lag ya ininya? Iya, Pak, di Bapak putus-putus, Pak. Berarti sinyal kamu kurang bisa lancar. Kamu nggak putus-putus mas ya? Ini Sinyal udah kamu, lancar, ah, udah sinyalnya ada makin suaranya. apa? Iya, Pak. Udah ada suaranya. Apa? Nggak jelas. Udah Apa? ada suaranya. Udah Nggak ada ada suara. suaranya. Nggak ada suara saya. Udah ada. Udah ada. Oh, udah ada. Ya. Jangan ditutup anunya ya. Suaranya buka aja. Kemarin sampai di mana deh? Ini. Bentar ya. Kemarin sampai di mana? Ingat nggak kemarin? Ini udah kemarin. Udah, Kak. Bab 18 yang belum. Apa? Ini udah. Saya lupa Udah, sampai di bab mana. 18. 18. Nih, Iya, belum. ya, sekarang Ini saya lanjutkan ya. udah. Ya, Ini produk dan jasa serta peraturan peraturan. pembiayaan sekunder perumahan ya. Aktivitas operasional dari perusahaan pembiayaan sekunder perumahan itu pertama lah mensekuritasi kredit pemilikan rumah KPR. Dia mengubah kumpulan KPR, eh, berapa KPR yang ada di apa di yang ada di pembiayaan primer itu dirubah menjadi surat berharga yang disebut dengan efek beragun kredit aset ya, untuk dijual kepada investor pasar modal. Jadi efek beragun aset itu yang bikin itu si lembaga pembiayaan sekunder ini. Tapi KPR yang miliknya lembaga pembiayaan primer. Lembaga primer itu menyerahkan KPR-nya ke apa? Lembaga pembiayaan sekunder untuk dibuatkan surat berharga efek berguna aset. Jadi efek berguna aset itulah sejenis obligasi ya, obligasi nanti jaminannya lah KPR yang dimiliki oleh pembiayaan primer itu. Kenapa kenapa pembiayaan primer menyerahkan KPR-nya ke pembiayaan sekunder? Karena pembiayaan primer itu ingin mendapatkan dana dari pembiayaan sekunder ya. Ya. Tapi dana itu oleh pembiayaan sekunder bukan dari dia tapi dari penjualan obligasi kepada investor. Nama obligasi efek beragun aset itu, ya, beragun aset. Dan pembelian portofolio KPR, ya.
Jadi pembelian portofolio KPR itu juga dilakukan oleh itu, di samping dia membuat efek beragun aset, dia juga membeli portofolio KPR dari pembiayaan primer. Ya, primer itu seperti bank dan lembaga keuangan lainnya untuk mengurangi beban risiko kredit pada mereka. Pada mereka itu maksudnya yang pembiayaan primer itu. Jadi kalau pembiayaan primer itu mengasih KPR kepada nasabah debitur, ya, debitur, nanti dia jual gitu ke lembaga pembiayaan sekunder. Jadi sekarang beli portofolio KPR itu, risikonya bisa dialihkan ke pembiayaan sekunder. Yang ketiga, penerbitan obligasi. Jadi kalau efek bangun aset itu kan sejenis obligasi. Ini yang beli obligasi ya, tanpa beragunan KPR ya. Jadi obligasi dibuat ya, oleh pembiayaan sekunder ini, nanti dijual ke investor, tapi nggak ada hubungan dengan KPR ya. KPR. Kalau efek beragunan aset kan hubungan dengan jamin KPR ya. Yang keempat, pengelolaan risiko. Jadi mengelola risiko kredit dan likuiditas dari portofolio KPR yang dimiliki oleh lembaga pembiayaan sekunder ini, sekunder. Ya. Jadi dia kan beli KPR ya dari lembaga pembiayaan primer ya. Dan juga dia juga ada sekuritisasi KPR ya, KPR itu. Dan juga sekuritisasi itu nanti dibikinkan efek beragun aset itu, EBA. Ya. Nah, bagaimana ngelola risiko dari masing-masing produk dari pembiayaan sekunder ini? Ya. Termasuk juga obligasi yang diterbitkan itu ya. Tapi utama mereka, terutama KPR ya, yang mereka beli dari pembiayaan primer. Yang kelima lah fasilitas pembiayaan. Jadi fasilitas pembiayaan ini memberikan pinjaman kepada pembiayaan sekunder. Ya. Jadi untuk memastikan keberlanjutan pembiayaan di sektor perumahan, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi bukan dia langsung ngasih KPR ke masyarakat rendah, tapi melalui lembaga pembiayaan primer. Ya. Jadi kegiatan usaha itu ada 5 itu ya. Sekuritisasi, penyaluran pinjaman, kegiatan usaha penyaluran pinjaman itu dari refinancing dari repo PR. Jadi ada 5 ya. Jadi produk jasa penyaluran sekunder itu pertama, nama kegiatan usaha sekunder KPR melalui penerbitan EBA, masing-masing dijelaskan masing-masing dari 1, 2, 3 ya. EBA ini tujuanlah alternatif sumber pendanaan jangka menengah panjang bagi penyalur KPR. Bagi penyalur KPR itulah yang primer ya. Ini istilah nggak konsisten, penyalur KPR lah, yang primer lah, nggak konsisten ya. Kemudian bank lah ya. Jadi istilah aja, lembaga yang primer ya udah. Itu mengganti dana yang telah digunakan dalam penyalur KPR. Ya, tujuan EBA itu. Jadi EBA itu terjadi apabila lembaga pembiayaan primer itu sudah memberikan KPR kepada nasabahnya. Ya. Nah, kalau sudah memberikan KPR, pada saat KPR-nya ada itu disekuritisasi kepada lembaga PN sekunder. Jadi sekunder disekuritisasi itu dia bikin EBA, ya, bikin EBA. EBA itu kan jenis obligasi juga. Ya. Nah, di sisi umum itu sekuritisasi KPR adalah transformasi hak tagih KPR menjadi surat berharga yang dapat diperjualbelikan di pasar modal melalui penerbitan EBA. Ya, EBA efek berguna aset ya. Dijual ke investor. Ya. Ke investor. Jadi EBA ini diberikan
bersekunder ya. Aspek hukumnya POJK nomor 23 tahun 2014 tentang pedoman penerbitan dan pelaporan efek berlakunan aset yang bentuk surat partisipasi dalam rangka pembiayaan sekunder perumahan. Dan yang kelima, aspek akuntansi. Akuntansinya prinsip mendasar dalam transaksi akuntansi dari EBA ini. Prinsip mendasar dalam transaksi sekuritisasi adalah terjadinya jual putus. Ya. Jual putus itu artinya risiko ditanggung oleh pihak sekunder ya, jual putus. Hasil keuangan dari originator kepada investor. Ya. Jadi investor nanti yang EBA itu dijual kepada investor oleh, jadi si lembaga sekunder ini sebagai agen aja, sebagai investor. Nanti risiko KPR itu diberikan pada investor. Ya. Investor. Jadi setelah aset keuangan itu dijual kepada investor ya, menurut EBA, nanti aset keuangan tersebut dikeluarkan dari neraca kreditor asal. Asal itu yang dari misalnya BTN ya. BTN itu ada KPR-nya yang sudah dikeluarkan, nanti melalui jasa perumahan sekunder itu sekuritisasi oleh sekunder itu dibikin EBA-nya. EBA itu nanti dibeli oleh investor, begitu investor beli nanti maka di BTN itu akan mencatat cash pada KPR ya, KPR, kredit KPR. Jadi udah habis. Kemudian oleh si investor itu kan catat apa? Kredit KPR pada cash ya. Kredit KPR pada cash. Dalam kurung EBA. EBA itulah nanti dicatat piutang EBA. EBA itu nanti apa? Terdiri dari berapa KPR ya. KPR. Nah, peran dari perumahan sekunder apa? Dia sebagai agen aja. Yang dulu ya. Agen. Jadi kalau dari sisi lembaga pembiayaan sekunder itu dia masih bertindak sebagai agen sampai dilunas ya. Tapi risiko tanggung investor ya. Investor. Nah, kemudian EBA itu juga karakteristik fitur kegiatan usaha sekuritisasi KPR ya. Ini kan 1, 2, 3, 4 yang basicnya ya. Nah, nominal penerbitan sampai dengan 200 miliar ya. Kurang-kurangnya 1,5 triliun. Ya. Berapa nih? Ya, 1,5 triliun. Jadi kelas EBA tadi dari ada EBA A, EBA B ya, jenisnya. Kalau EBA itu ditawarkan kepada investor melalui penawaran umum. Kalau EBA B ditawarkan terlebih dulu kepada kreditur asal. Kreditur asal. Ya. Jadi nggak langsung ke apa? Ya itu. Ini ke investor. Pikir ditawarkan kepada kreditur asal. Kreditur asal siapa? Asalnya sih itu yang lembaga primer itu kan. Nah, target ratingnya adalah tipe E untuk EBA kelas A. Ya. Nah, peran perseroan sebagai berikut. Peran dari pembiayaan sekunder itu sebagai penerbit, pendukung kredit, penata sekuritisasi. Dia tidak mencatat, kan dia agen untuk mempertemukan lembaga yang primer dengan investor ya, melalui EBA. Nah, kemudian pembiayaan refinancing ya. Yang kedua adalah pembiayaan refinancing. Nah, tujuan dari kita usaha inilah alternatif sumber pendanaan jangka menengah panjang bagi lembaga penjualan kredit KPR. Jadi KPR itu membiayai apa? Kalau tadi kan ada KPR sudah diberikan oleh lembaga pembiayaan primer. Primer nanti melalui bantuan sekunder bikin EBA, juga investor. Jadi nggak ada uang dari itu, dari
dari pembayaran sekunder ini, ya, nggak ada uang. Jadi investor langsung ngasih uang kepada lembaga PN primer. Nah, kalau yang ini pre-financing ini, itu yang ngasih uangnya lembaga PN sekunder. Kemudian kasih uang untuk membeli KPR yang ada di lembaga PN primer. Hasil hukumnya mengacu kepada ketentuan pasal 1320, 1333 Kitab Undang-Undang Kumpul Data, Undang-Undang Nomor 242 2011 tentang jaminan fidusiar. Ya. Aspek akuntansinya PSAK 50 dan PSAK 55. Itu tentang financial asset. Aset. Ya, ini karena nanti ada jadi piutang kan, refinancing. Jadi piutang pembayaran sekunder kepada pembayaran primer dalam bentuk sekuritas. Ya. Nah, karakteristik kegiatannya besarnya nominal pembiayaan sesuai dengan hasil pilihan perseroan. Ya. Kemudian kedua, jangka waktu pembiayaan paling lama 15 tahun. Jadi uang yang diserahkan kepada untuk membiayai KPR itu masih 15 tahun. Suku bunga dia efektif fix selama tenor pembiayaan. Jadi tidak memiliki perubahan. Jadi fix rate ya, tidak floating rate. Jadi nggak berubah setiap tahun. Dan pembayaran bunga dilakukan setiap bulan akhir setiap tanggal 20 di bunga dibayar. Dan pengembalian pokok dilakukan pada akhir tenor. Tidak diperkenankan melakukan pembayaran dipercepat. Jadi kalau misalnya lembaga PN primer itu mempercepat pembayarannya kepada lembaga sekunder nggak boleh, ya. Harus sampai tempo. Ya. Peningkatan transaksi dilakukan dengan perjanjian pemberian pinjaman, akta fidusia. Ya. Yang ketiga, jual beli tagihan KPR bersyarat. Ya. Tagihan KPR bersyarat. Tadi kan pembayaran primer menjual kepada PN sekunder, sebenarnya ngasih dana uang untuk MBI itu. Ya. Nah, tujuannya alternatif sumber pendanaan jangka menengah panjang bagi lembaga KPR. Ya. Di umumnya pembayaran kumpulan tagihan KPR oleh perseroan dari bank atau penyuluhan hak tagih KPR oleh bank kepada perseroan dengan persyaratan pembelian kembali atau penggantian hak tagih KPR oleh bank. Ya. Jadi artinya penggantian hak tagih oleh bank. Jadi KPR yang milik PTN itu diserahkan kepada lembaga pembayaran sekunder. Ini sekunder tinggal nagih. Ya. Nah, harga pembelian kumpulan tagihan KPR berdasarkan nilai buku pada saat pembelian. Jadi kalau misalnya dia beli KPR tanggal ini, maka dilihat berapa nilai buku tanggal ini, itu harga belinya. Ya. Apabila ada KPR yang prepayment atau defektif dalam kumpulan tagihan KPR, maka bank wajib membeli kembali atau mengganti nukarnya dengan KPR yang lain. Jadi kalau ada kembali atau defektif, maka bank harus ganti. Ya. Hukumnya apa? Berdasarkan opini konsultan hukum Santoso dan partner disebutkan bahwa jual beli hak tagih KPR bersyarat dimungkinkan secara hukum mengacu kepada ketentuan pasal 1253, pasal 138 dan pasal 584 ya, pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ya. Aspek akuntansi mana? Jadi berdasarkan opini konsultan akuntansi Edi Prakasa Penuana, serta disebutkan bahwa jual beli hak tagih KPR bersyarat tidak memenuhi kriteria jual beli dalam PSAK 43 dan 55, sehingga transaksi ini diperlukan sebagai pinjaman. Ini pinjam-pinjam biasa, bukan dalam bentuk, kalau tadi kan diskutisasi itu. Kalau karakter itu kegiatan usaha repro KPR ini, ya. Jadi besarnya limit pembelian sesuai hasil penilaian perseroan. Ya. Kemudian rate-nya pada efektif selama tahun pertama. Efektif selama tahun pertama. Tahun kedua gimana? Nah, tahun kedua bisa diatur lagi bunganya. Bunganya tahun pertama aja efektif. Angsuran bunga dibayarkan setiap bulan. Angsuran pokok dibayarkan setiap bulan. Kemudian apabila tidak tercapai kesepakatan pada saat
peninjauan SMF red ya, maka bank wajib untuk membeli kembali sebesar nilai outstanding kepada dalam pembukuan SMF. Jadi kalau nanti tengah jalan nggak sepakat, mereka bisa beli kembali ya. Lembaga primer kepada sekunder. Karena pengingatan transaksi dilakukan dengan akta jual beli ya, CC. Nah, itu tiga pokok itu yang produknya. Selebihnya kan ada konsultasi, ada pengolahan risiko ya. Nah, peraturan pembiayaan perumahan sekunder di Indonesia. Pertama, ini disebutkan juga di bab sebelumnya ini. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT. Ya. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang pembiayaan sekunder perumahan. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2005 tentang pembiayaan sekunder perumahan. Undang OJK Nomor 23 2014 tentang pedoman penerbitan dan pelaporan efek beragun aset berbentuk surat partisipasi dalam rangka pembiayaan sekunder perumahan. Dan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2013 tentang laporan bulanan perusahaan pembiayaan sekunder perumahan. Nah, peraturan perusahaan ini beroperasi di bawah pengawasan regulasi yang ketat. Otoritas pengatur di Indonesia itu perusahaan pembiayaan sekunder perumahan seperti SMF diawasi oleh OJK. Kerangka hukumnya peraturan terkait biasa mencakup pengolahan portofolio kredit, mekanisme sekuritasi, penerbitan dan pelaporan surat berharga pasar modal. Jadi regulasi lah untuk memastikan stabilitas pasar, mencegah risiko sistemik terkait dengan kerugian dan mencegah kepercayaan investor dan menjaga kepercayaan investor. Di segi pengawasan, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan diawasi melalui pengawasan langsung ya oleh OJK. Kemudian laporan keuangan ini pengawasan langsung itu seperti on the spot ya, on the spot. Laporan keuangan itu tidak langsung ya. Perusahaan diwajibkan untuk melaporkan keuangan dan operasional secara transparan. Ya. Nah, peran pasar modal sebagai pelaku sekuritasi, perusahaan ini juga tunduk pada regulasi pasar modal yang diawasi oleh OJK, otoritas perusahaan. Nah, bagaimana pengawasan dan pembiayaan sekunder perumahan di Indonesia? OJK dibentuk tahun 2011, SMF telah menjadi salah satu sektor jasa keuangan yang diatur dan diawasi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang OJK. Jadi dua pengawasan OJK. Pengawasan OJK terhadap PT SMF dilakukan dengan maksud untuk menjaga kinerja SMF dapat berperan dengan optimal dalam mengembangkan pasar sekunder perumahan secara prudensial. Namun di sisi lain tidak mengesampingkan aspek amanat diemban dalam menyediakan fasilitas pembiayaan rumah yang terjangkau bagi masyarakat dapat terwujud. Jadi samping dari orientasi bisnis juga, SMF itu punya misi bagaimana program pemerintah dalam membangun perumahan untuk rakyat itu bisa tercapai. Jadi makanya pemerintah memberikan tingkat suku bunga rendah ya pada SMF itu. Dan tidak boleh suku bunga tinggi ya, karena tujuannya sosial dia. Karena itu, maka untuk mengakomodir percepatan pembangunan perumahan melalui pembiayaan sekunder perumahan oleh SMF secara optimal, OJK perlu memperhatikan berbagai aspek dalam rangka fungsinya mengatur dan mengawasi SMF. Berisi aspek prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan, pembiayaan sekunder perumahan yang baik, pengolahan risiko yang memadai, dan khususnya aspek sosial. Nah, aspek sosial ini penting tanya skala jiraba ya, untuk membantu program pemerintah memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi masyarakat. Pengawasan dilakukan oleh OJK terhadap SMS dilakukan melalui dua cara ya, offset sama onset. Offset itu yang
kemudian laporan keuangan, ya. Laporan bulan disampaikan ke OJK, OJK menganalisis bagaimana perkembangan kinerja di SMS selama periode analisis. Yang kedua, penghasilan omset. Dari penghasilan offset itu, maka basis dasarnya offset, maka dilakukan onset, ya. Onset. Ke lapangan langsung, lapangan. Konfirmasi ke lapangan. Ya. Benar nggak laporan disusun bulanan itu benar fakta, benar segitu nggak? Ya. Apakah ada realnya? Maka harus onset, ya. Jadi OJK itu dua pengawasan itu. Sama dulu tuh saya di bank pemerintah juga sama itu. Pengawasan kredit itu pertama offset, kedua onset. Onset itu ke lapangan. Tapi ke lapangan kita jarang. Ke lapangan itu paling 6 bulan sekali. Ya. Sekali. Malah ada setahun sekali ya, urusannya. Ya. Nah, sejak didirikan tanggal 22 Juli 2005, SMS menunjukkan perkembangan cukup baik. Ini dapat lihat dari kinerja keuangan SMS. Ya. Kemarin udah kita buka uji kinerja keuangan. Yang menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Tren positif itu adalah ada pertumbuhannya, kemudian mengalami perolehan laba, ya, nggak pernah rugi. Ya. Hingga akhir tahun 2015. Kemarin kita cek lihat 2024 dan juga mengalami keuntungan. Itu pula dengan liabilitas dan ekuitas yang memiliki pertumbuhan positif. Rata-rata pertumbuhan masing-masing 12,87% dan 1%. 2,87% ini pertumbuhan dari utang, 1,3% pertumbuhan dari ekuitas. Hasil bertumbuh 20,58%. Peningkatan kinerja keuangan seiring dengan peningkatan kegiatan usaha perusahaan. Dilihat dari PR atau lembaga yang primer, dan juga menunjukkan ini lembaga penilai KPR lagi namanya. Sekarang tadi lagi nama konsisten namanya. Dan juga menunjukkan rata-rata pertumbuhan positif hingga akhir tahun 2015 sebesar 34,58%. Dan kegiatan utilisasi aset KPR memiliki pertumbuhan positif sebesar 13,87%. Ya. Jadi paling banyak itu kegiatan pinjaman kepada lembaga primer, ya. 17, separuh dari pinjaman yang diberikan kepada lembaga PN primer. Ini perkembangan kinerja dari SMS ini, ya. 2011 sampai 2015. Jadi sudah bisa buat juga perkembangan kerja sampai 2024. Ya. Jadi mulai perhatikan pendapatan pada bank lain naik terus, ya. Dari 841 jadi 3,3 triliun, ya. Ini 81 miliar. Ya. Kemudian surat berharga naik, ya, dari 265 ke 751 selama 5 tahun. Yang diberikan 2,6 naik di 7,842 selama 5 tahun. Ya. Ini luar biasa juga pertumbuhannya hampir 3 kali lipat, 3 kali lipat lebih. 3,2 kali lipat 5 tahun terakhir. Total aset 4,8 triliun jadi 10,8 triliun. Hampir 200% lebih. Kemudian surat utang dari 2,2 triliun jadi 4,7 triliun. Total utang 2,3 triliun jadi 8,8 triliun. Yang perkembangan itu modal dari 2,5 jadi 5,2 triliun. Lembaga PN sekunder ini sumber dana dari modal kebanyakan pertumbuhan, bukan dari utang. Dari utang itu berapa itu? Utang sama stabilitas berapa itu? Utang 4 sekitar 10 juga, sampai 10 modalnya 5,2. Jadi utang itu 2 kali modal di lembaga ini. Banyak utang. Persanding sekuritasi, saldo sekuritasinya dia Desember 2011 1,5 triliun. Kemudian kalau di 5 tahun setelah itu 2,7 triliun. Ya.
Naiknya berapa itu? Naiknya hampir 2 kali. Nah, bersih 80 miliar jadi 248 miliar. Nah, ini mekanisme program pembiayaan dan sekuritisasi SMS. Jadi SMS itu kita lihat ya, dia bisa melakukan penerbitan obligasi ya, pasar modal. Misalnya pembiayaan ke lembaga primer dan penyalur KPR. Bisa juga sekuritisasi, ya, sekuritisasi. Sekuritisasi itu dia membeli hak tagih, ya, hak tagih dari apa? Dari pembiayaan primer, ya. Nanti hak tagih itu bisa dibikin apa? Surat apa? Obligasi apa itu? Sorry. Agunan berbasis aset itu. Agunan berbasis aset. Ya, jadi apa namanya? Ya. Ini ya. EBA ya, EBA. EBA itu singkatan dari apa efek beragun aset ya, itu. Jadi di situasi itu nanti muncul misalkan EBA itu ya. Nah, jadi kalau penyalur KPR itu nanti meminjamkan kepada nasabah, nanti ada hak tagih KPR ya. Ada hutang KPR di lembaga penyaliran primer ya. Nanti hak tagih itu diambil alih oleh SMS ya. Kalau sekuritisasi itu bermain setelah KPR diberikan. Tapi kalau pembiayaan sebelum KPR diberikan oleh lembaga pembiayaan primer. Tapi kalau obligasi tanamnya di pasar modal ya. Pasar modal, obligasi, terutama obligasi yang diterbitkan terkait dengan sekuritisasi itu. Sekuritisasi nanti obligasi itu bisa nggak ada hubungan dengan KPR, tapi dia obligasi dapat dana boleh kasih pinjaman kepada lembaga primer. Ya. Ini obligasi dapat dana obligasi masuk dikasih sumber pembiayaan dan sekuritisasi. Ya. Lalu juga memberikan agunan KPR. Ya. KPR. Jadi bunganya KPR itu 12 sampai 11%. Dulu sekarang mungkin lebih turun ya. Dulu tuh tahun 2015 itu kan bunganya tinggi juga. Deposito itu bisa 6%. Sekarang kan cuma 2,3%. Jadi kemungkinan bunga KPR juga turun. Kemudian keterjangkauan, jadi kalau kupon EBA itu 8%, 9%, 10%. Ya, kupon EBA. Ya. KPR-nya 12, 11%. Gitu. Jadi penyalur KPR itu kepada siapa? Jadi ini lembaga pembiayaan primer menyalurkan ke developer ya. Ini penyalur KPR itu seperti BTN, bank-bank umum ya. Dan juga bisa juga lembaga pembiayaan non bank lainnya. Developer bangun rumahnya, ya, rumah ya ini rumah KPR lah ya. Nah, dari sisi struktur ya, perusahaan SMS itu memiliki diwasi oleh OJK, ya. Kemudian juga ada apa? Ini penjelasan ya. Ada penjelasan nih. Kemudian dia melewati amanat kesediaan. Ya. Kemudian yang kedua dia juga kita soal penyedia jasa. Ya, ini hubungannya. Yang ketiga itu tiga mana ini? Yang tiganya. Ya. 3A ya, 3A. Ya, OJK. Kemudian 3B kriteria asal penyedia jasa ya. Lembaga pembiayaan primer ya. Kemudian SMS juga memberikan obligasi 3C ya.
Itu amanat kustodian penyimpanan. Ya. Lalu ini dibentuk KPR yang disokong oleh lembaga pembiayaan primer. Ya. Nah, dalam studi kasus terkait dengan lembaga pembiayaan sekunder perumahan. Ya. Dalam rangka meningkatkan likuiditas lembaga penyalur KPR di Indonesia melalui sekuritasi. Ya. Sebelum terbitkan peraturan OJK nomor 23 tahun 2014 tentang pedoman penerbitan dan pelaporan efek berguna aset berbentuk surat partisipasi dalam rangka pembiayaan ya, sekunder perumahan. Panjang banget kalimat ni. Peran PT SMS adalah hanya sebagai perantara akuisisi pendukung kredit. Ya. Jadi ini kalimatnya luar biasa ni. Sesak nafas bacanya. Ya. Sampai ini dalam rangka sampai ke lihat pada gambar 35 itu main itu ya. Padahal kalimat ini bisa dipecah ya. Jadi dipecah Iya. jadi 4 kalimat. Ini parah banget yang menyusun buku ini. Ya. Namun setelah OJK tersebut diterbitkan, fungsi PT SMS dapat juga sebagai penerbit efek berguna aset. Surat aktivasi EBA SCP sebagaimana dapat dilihat pada gambar 36. Ya. Gambar 36 mana ni? 36. Ini berapa ni? 36 ini. Ya. SMS selaku penerbit EBA SCP memilih kumpulan piutang kreditur asal untuk kemudian dijual kepada investor ini. Dia beli ni, beli. Ya. Dibeli dari sini. Ya. Nanti dijual ke investor. Ya. Apabila EBA dilakukan apabila penawaran EBA itu bukan melalui penawaran umum, maka penerbit tidak diwajibkan menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada OJK. Namun wajib menyampaikan beberapa dokumen selain keterbukaan transaksi dan contoh sertifikat EBA kepada OJK. Ya. Dan dengan kegiatan konsultasi dan penyerahan pembiayaan oleh PT SMF, maka diharapkan dapat menekan bunga KPR yang saat ini dinilai masih sangat sulit dijangkau khususnya bagi masyarakat. Melalui apa? Melalui pembiayaan kepada lembaga primer itu yang bunga rendah. Nanti mereka lembaga pembiayaan sekunder bisa mengatur bunga kepada masyarakat kan. Misalnya contoh sekali pinjaman ke BTN, ya. Misal bunganya SME bisa aja ngomong ke BTN. Nanti kalau mau kasih pinjaman ke masyarakat bunganya 6% ya, kalau saya kasih 4%. Ya, untung kamu 2%. Jadi bisa lah tuh. Ya. Tapi kalau seandainya sumber dana itu dari apa? Dari masyarakat ya, bukan dari masyarakat, dari dari masyarakat, maka KPR itu akan membuat suku bunga lebih tinggi. Ya. Jadi sumber dana dari SMS, maka dia bisa menurunkan suku bunga KPR kepada masyarakat. Maka itu fungsi dari SMS itu bisa menurunkan suku bunga KPR dan memberikan kepastian masyarakat, aktivitas perumahan, dan juga menciptakan pasar sekunder yang lebih stabil, pasar perumahan lebih stabil. Jadi sepanjang tahun itu perbankan itu selalu memberikan kredit perumahan pada masyarakat tanpa alasan ada dana. Karena dana mengalir dari SMS. Nah, kemudian di Indonesia, lembaga pembiayaan sekunder perumahan LPSP seperti SMS itu memiliki peran penting dalam mendukung sektor perumahan. Meski operasional umumnya berjalan baik, ada beberapa isu yang menjadi perhatian. Meskipun belum banyak kasus atau besar terkonasi yang mencatat signifikan. Itu panjang banget. Itu adalah beberapa poin terkait. Setelah makin panjang kalimat itu makin bingung kan pembaca. Bagi baca bingung heran ni subjeknya siapa, predikatnya mana, objeknya mana. Bingung itu. Sekian panjangnya karena setiap subjek itu ada lagi anak kalimat. Ya, menjelaskan subjek itu. Kemudian predikat itu lagi penjelasan predikat. Ini panjang banget tuh. Jadi bisa 4 kalimat. Satu kalimat bisa 4 kalimat jadinya. Ya. 4 kalimat dari 3 subjek, predikat, objek.
Kalau ketiga dijelaskan dalam kalimat sama, waduh, panjang banget ya. Harusnya penjelasan di luar kalimat itu. Ya. Jadi SMP berhasil menyalurkan pembiayaan untuk sekitar 2 juta pada kartu kredit pemilikan rumah. Ya. Hingga akhir tahun 2003. Namun distribusi ini belum merata karena mayoritas berada di wilayah barat Indonesia. Wilayah timur hanya mendapatkan sekitar 0,59% dari total pembiayaan. Soalnya kecil presentasi karena skala ekonomi di daerah Indonesia Timur kan rendah. Jadi kebutuhannya segitu aja. Yang padat itu kan Jawa Sumatera, ya penduduknya. Jadi mereka mendapatkan kecipratan fasilitas KPR lebih besar pada Indonesia Timur, ya daerah NTT, NTB. Karena di situ sepi kan, di Indonesia Timur itu nggak sepadat di Jawa Sumatera. Kasus itu regulasi. Tidak ada laporan publik mengenai kasus hukum atau korupsi yang besar terkait SMF. Namun salah satu tantangan yang sering dihadapi lembaga pembiayaan sekunder adalah memastikan likuiditas cukup dan keberlanjutan penerbitan surat utang atau sekuritasi KPR untuk mendukung pembiayaan perumahan. Aduh, satu kalimat parah banget. Ya. Isu pendanaan jangka panjang. Salah satu fungsi utama SMS adalah mengatasi ketidakseimbangan antara pendanaan jangka pendek yang dimiliki bank dan kebutuhan kredit perumahan jangka panjang. Namun implementasi kebijakan ini masih harus terus dievaluasi. Ya. Jadi sampai sekarang belum ada kasus SMS. Sebenarnya kasus itu banyak ya, kasus pidana, korupsi, korupsi dari apa? Dari pengurusnya ada juga ya, korupsi. Di sini nggak disampaikan. Nah, saya nggak tahu kasusnya apa nih ya. Dia bikin studi kasus simulasi bisnis, ya. Tapi nggak jelas mau seperti apa, nggak jelas ya. Ini nggak jelas kasus. Ini juga ya kasus Indonesia. Apa kasusnya? Ini bukan kasus namanya, ya. Maka kan jelas bukunya nih. Kemudian Iya, udah Pak. ada revisinya lah bukunya nih. Ya. Kasus itu kan menceritakan ada problem dalam praktek itu. Solusi seperti apa? Ada pertanyaannya, solusi apa? Mau dikemanakan ini? Ini nggak ada kasus apa nih nggak ada. Ya. Distribusi belum rata ya biasa aja kan. Mau tanya apa tuh? Memang ya gitu, nggak mungkin diratakan semua. Misalnya penyaluran kredit SMS kepada lembaga primer setiap daerah itu sama. Ya kacau juga tuh di Indonesia Timur kebanyakan jadinya. Di Jawa kekecilan terus sedikit di Sumatera Kalimantan agak terlalu banyak sedikit ya. Tapi Nusa Timur banyak banget nih diratakan semua. Jadi nggak ngerti juga nih bikin buku. Pulau Timur hanya mendapatkan 0,5% total pembiayaan. Juga ada tantangan dalam menyangkut daerah infrastruktur yang kurang berkembang. Ya, nah, karena sepi kebutuhan pajak pasti kecil juga penyalurannya. Ya. Ya ada pertanyaan di sini. Nggak ada, Pak. Pertanyaan. Hah? Kalau saya KTP-nya kasusnya yang tentang yang di Bekasi, Pak. Ada Bekasi ada ketemu ada. Ada itu, tapi dia developernya. Oh iya, apa kasus itu? Kasusnya apa? Mhm. Apa kasus itu? Kasusnya itu yang bermasalah developernya. Terus rumahnya nggak sesuai sama yang dijanjikan. Kamu udah bikin nih papernya? Udah. Udah saya Ini upload. begini, kamu presentasikan di sini. Coba buka di sini profilnya. Ya, di laptop, Pak. Oh, Laptop lagi laptop. dipakai. Kamu di mana nih? Di HP. Di mana? Di HP, Iya, di pakai HP. HP. Oh, iyalah. Ya. Udah kamu upload dah tugasnya. Udah, udah, Pak. Oh iya, nanti saya itu ya, saya cek lagi. Ya. Oke, kalau nggak ada lagi eh, pertanyaan, terus sampai sini aja. Ya, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto Terima dulu ya. kasih, Pak.
Betul. Nah, 1, 2, sebentar. 1, 2, 3, mana nih? 1, 2, 3. Bentar, saya skin ini. Udah ya. Oke, boleh live, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senin, kita ada acara Senin tuh ya, jam 9. Jadi, itu kemungkinan jam 4 lah kita kuliahnya, jam 4 sore ya. Senin tuh ya. Pak. Ya. Pokoknya 9 saya ada acara. Oke, Oke, Pak. sampai ketemu ya, minggu depan ya. Ya, Pak. Kuliah ke-13. Ya. Kuliah Makasih ya, 12 Pak. ya. Ya. Izin, Pak. Ya.